Ini kita sudah mempersiapkan bumbu untuk membuat nasi gurih ya, atau nasi uduk, tapi tanpa santan. Kita akan menumis bawang putih, bawang merah, tolong ditunjuk ya. Dan bawang merah nanti ditumis sampai wangi. Ya, kemudian sebelahnya yang besar itu adalah lengkuas. Ya, terus sebelahnya lengkuas yang kecil. Nggak kelihatan diputer. Nah, itu adalah jahe yang warnanya kuning. iya, dan sebelahnya kita pakai 2 lembar daun salam. Tadi dipersiapkan oleh kakak Tara 1 yang bumbu rempahnya, sedangkan bawang putih bawang merah dipersiapkan oleh Tara 2. Nah, sedangkan yang di yang ini nanti kita akan membuat bumbu mendoan lagi atau tempe goreng. Nah, yang ini kita sudah menyiapkan berasnya untuk membuat nasi uduk atau nasi gurih rice cooker. Yuk, sekarang kita menumis bawang putih bawang merah hingga wangi. Iya. Ya, kita akan menumis dengan agak banyaknya banyak. Silahkan bismillahirrahmanirrahim. Jika terjadi cipratan, tetap tenang. Ini rekamnya agak jauh, jadi nanti tinggal di zoom supaya handphonenya tetap aman. Karena memang ini pakai handphone, terus saya yang pegang handphonenya, jadi kamera ini sementara nih. Kemudian ya, mengaduk-aduk bawang putih bawang merah adalah kakak Tara 2. Gimana, are you happy? Ini kita cuma numisnya sampai dia wangi aja. Terus nanti kita masukkan ke dalam beras. Ya, silahkan dimatikan dulu kompornya karena sudah coklat. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, ditaruh di sini. Ya, yang dituangin di atas sih, nanti kepanasan coklatnya. Videonya kita stop sebentar ya, karena mau bawa si minyaknya ini. Sebagai pengganti santan, saya pakai minyak. Minyaknya minyak numis ini. Ya, sedikit aja. Nanti bawangnya kita tiriskan. Goreng bisa bikin. Harus tepat waktu supaya nggak gosong. Karena goreng bawang, goreng kacang itu tricky. Kalau nggak pakai feeling, pakai waktu. Bener biasanya pakai feeling sama lihat kondisinya. Nah, ini udah terlalu coklat tapi nggak apa-apa, gurih kok dia. Ini minyaknya juga jadi gurih nih, enak. Jadi kalau di rumah lagi nggak ada santan, pengen nasi gurih, santannya bisa diganti dengan minyak kelapa. Ini saya pakainya minyak kelapa ya. Jadi insya Allah lebih, bukan lebih sih, apa ya? Ya inilah langsung dari kelapanya ya. Oke. Ya, kita stop dulu videonya. Ya, setelah bawang dan minyak sudah masuk, kita masukkan lengkuas yang paling besar. Ya, di tengah boleh, di pinggir boleh. Iya, yang kena berasnya aja sayang, jangan kena bawang putih bawang merahnya. Tadi kamu pengen di tengah ya soalnya ya. Oke, kemudian jahenya di sisi yang kosong. Juga ada jahe. Belum sayang, itu kencur namanya ya. Itu jahe. Yang kakak Ana masuk tuh jahe. Oh, yang Oke, terus daun salam juga. Daun salam juga masukkan satu-satu ya, cari yang opat yang kosong. Jangan kenain nasi, nggak apa-apa, lebih bagus nggak nasi. Kena berasnya. Ya, oke, sekarang ambil airnya. Kita mau tambahkan air karena tetap masak nasi pakai air. Oke, kakak adik Tara 3 mau nuangin air nggak? Tara 3 mau nuangin air atau enggak? Kalau enggak ya kakak Tara. Ya, dibantu dengan kakak Tara 2 ya. Ya, bismillahirrahmanirrahim, kerja sama berdua. Ya, terus sampai nanti kerendam dianya.
kira-kira 1 ruas jari telunjuk. Ya, terus lagi. Oh ya, ini saya pakai berasnya ya, nggak perlu dicuci ya. Kalau mau pesen ke saya boleh. Terus masih terus lagi sayang, terus lagi. Iya. Terus lagi, karena kalau pakai minyak ini, cukup ya, cukup. Minyaknya harus lebih banyak dibanding yang masak biasanya. Ini sudah cukup insya Allah ya. Ya, dia nyemplung juga tangannya ya. Nah, ini nggak usah dikacau sayang. Gini aja udah ya. Kemudian tambahkan garam. Ya. Nah, ini kita mau nambahin garam kira-kira 1 sendok makan aja cukup ya. Sebar. Jadi terakhir baru diaduk, tapi tidak pakai tangan ngaduknya. Oke, sendok. Kami sedikit dulu ya. Oh ya, ada bubuk ketumbar. Lebih enak aja kalau pakai bubuk ketumbar. Ya, tuangkan 1 sendok makan atau 1 sendok takaran ke dalam nasinya. Ya, sudah cukup segitu. Disebar ya naruhnya ya. Kayak hujan turun, hujan bubuk ketumbar. Ya, silakan ditaruh lagi itu ya. Saran 3 boleh, silakan diaduk sambil dipegang ya ini ya. Oh, dia tuh semangat sekali membantu. Ya. Aduk terus. Iya. Sudah rata? Sudah rata belum? Belum? Ya, udah cukup saya mau dimasak biar cepat matang. Makasih. Sudah rata. Nah, terus kita tambahkan sedikit mentega supaya tambah gurih. Tolong dibukain. Nah, ini kita tambahkan mentega dikit aja, kira-kira 1 sendok makan. Biar gurih nasi, tambah gurih. Ya, silakan disimpan lagi menteganya. Nah, setelah ini kita masak nasi seperti biasanya. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga nikmat. Nanti lauknya mendoan, telur dadar, dan irisan timun. Alhamdulillah. Nah, ini ada keranjingan nih sama mendoan tempe. Karena memang udah agak lama nggak bikin gorengan ya kita ya. Tipis. Ini tempenya beli sama tukang sayur yang lewat. Enak ini tempenya. Mantul. Sip. Mau terlalu tipis, agak tebal juga nggak masalah. Enak juga soalnya. Iya, seneng ya Raka ya? Kan, ini bawang bombay yang bumbu kecamatan. Oh iya. Iya. Seneng ya? Itu yang satu kecil. Mm-mm. Panjang. Mm-mm. Dan satu lagi yang ini juga panjang juga. Iya. Hati-hati ya, kakak lagi pegang pisau. Tempenya kotak apa beli? Tempenya kotak apa beli? Ini dia bentuk tempenya hampir seperti setengah lingkaran. Wah, jadi banyak nih tempenya. Alhamdulillah. Aku cuma makan tempe aja. Iya, ada nasi gurih tadi kakak bikin. Nasi gurih tanpa santan. Pakai apa aja tadi?
Ditumis bawang putih, bawang merah, Dan ketupat. ketumbar. Iya betul, bubuk ketumbar. Alhamdulillah sudah selesai mengiris tempenya. Setelah ini kita akan mengulek bumbu tempe mendoan. Ya, sekarang kita mau menghaluskan bawang putih dan bawang merah. Sama seperti video membuat mendoan tempe ya. Bumbunya sama persis ini. Bawang putihnya biasanya saya pakai 3, bawang merah biasanya pakai 5. Cuma ini bawang merahnya sudah habis hari ini ya. Oke, tinggal tambahkan garam supaya tidak licin ya, gitu ya. Oke, silakan. Garamnya taruh di atasnya bawangnya supaya nggak licin. Oke, ini ulekannya supaya tidak merusak lantai sudah saya lapisi dengan piring, jadi insya Allah nggak bergores lantainya. Bismillahirrahmanirrahim. Lebih enak lagi kalau dialasin pakai serbet ya, jadi nggak licin. Oke, selamat ngulek-ngulek. Nggak susah. Bunda seperti biasa, Bunda yang lanjutin ngulek. Sini yuk, Bunda lanjutin ya. Nah, sekarang kita masukin kencurnya, bumbu khas mendoan. Ya silahkan, boleh dihancur-hancurin. Nanti kalau udah saatnya diganti Bunda yang ngulek, gantian. Karena memang ulekannya ini berat ya. Mau gantian langsung bilang ya. Muncrat 5. Gantian boleh, nggak apa-apa. Masih penasaran? Masih. Nanti mendoan tempe ini pakai ketumbar bubuk. Memang lebih, kalau udah urusannya tempe sama tahu tuh paling enak pakai ketumbar bubuk. Nah, ini tepung terigunya sudah disiapkan dan sudah ditambah ketumbar bubuk ini. Itu udah ada tadi ketumpahan. Oke. Kalau tambahin 1 sendok makannya, 1 sendok takaran juga boleh, diperesin ya. Maksudnya peres itu dia datar dengan ya segitu cukup ya. Diperlihatkan ke tengah-tengahnya sini. Iya. Oke ya, memang kita sangat suka dengan ketumbar bubuk. Nanti tinggal kita tambahkan bumbu halusnya. Iya, ini sudah mulai mendung ya. Cahayanya mendung, saya tambahkan sinar dulu deh. Nah, jadi kelihatan. Kita tambahin air. Ambil airnya tadi mana ya Mbak? Itu cukup segitu tuh. Jadi biasanya nih ya 250 gram tepung aneka makanan atau yang protein sedang ditambah dengan 500 ml ya, cukup segitu dulu, sedikit dulu nanti sampai lihat kekentalannya sudah tepat atau belum. Pelan-pelan aja supaya nanti bumbunya rata. Sambil ditekan-tekan, terus bumbu yang tadi biar kesebar. Lebih asik lagi kalau bumbu yang tadi dimasukin ke dalam wadah lain, kemudian dicampur pakai air, diaduk rata. Nah itu tambah mantap tuh. Biar airnya sudah ada campurannya bumbu halus khas mendoan yang tadi udah diulek ya, kemudian ditambah dengan ketumbar bubuk dan dikasih garam supaya nanti rasa di tepungnya merata. Terus nah ini kan masih
terlalu kental ya kalau untuk bikin mendoan atau tempe goreng. Tambahin lagi airnya. Ya, sedikit-sedikit ya, segitu dulu. Ini sambil saya tambahkan garamnya. Karena tadi pakai garamnya baru sedikit ya. Kira-kira garamnya sekitar 1 sendok makan ya, karena ini kan tepungnya agak banyak. Nanti kalau kurang asin tinggal tambahin garamnya lagi. Jadi kalau kayaknya keasinan 1 sendok makan, jadi kurangin aja garamnya, setengah sendok makan. Kalau tingkat keasinan itu tergantung kebiasaan masing-masing ya. Ada yang nggak pakai garam sama sekali ya, monggo silakan, karena memang dia sukanya begitu atau butuhnya begitu. Misal ada yang suka asin gitu, tapi ada orang juga yang nggak suka asin ya. Yang asin mungkin bisa mentolerir dengan menaburkan garamnya aja di atas tempe yang udah matang. Jadi praktis ya, win-win solution. Bener nggak nih kayak gitu? Biasanya gitu kan, jadi nggak keasinan. Kayak kakak tar satu kan memang udah nggak makannya terlalu asin ya. Kayak kemarin dia bikin nasi goreng sosis pun bukan buat dia sendiri, tapi untuk adik-adiknya. Sedangkan dia bikin roti sandwich, terus bikin salad, terus bikin apa lagi, selai kacang, bikin ubi dikukus, sudah dia simpan di dalam kulkas, jadi praktis, nggak bikin tiap hari gitu. Nah ini ayahnya udah pulang dari sholat Jumat, pas deh, tinggal kita goreng mateng, makan bareng nasi uduk atau nasi gurihnya ya. Tambahin lagi airnya karena masih terlalu kental, itu habisin aja cukup kayaknya. Bismillahirrahmanirrahim. Terus semuanya aja ya, tinggal diisi lagi nanti, aduk lagi hingga rata. Loh, lagu ini ada yang pulang. Waalaikumsalam. Masih ngaduk adonan. Banyak kan iklannya soalnya. Masih belum lapar kan Pak? Dia mah ini tadi udah makan apa tadi ayah, roti ya? Anak cemilan. Coba, terlalu encer nggak? Coba boleh pinjam dulu nggak sayang? Oh enggak, pas kok ini. Oh, dia masih kental tuh. Ya, Masih belum kental cocok ya. ya. Oke, ini videonya saya udahin dulu. Mau biar supaya bisa goreng tempenya ya. Tadi saya sempat menambahkan cengkeh supaya dia ada bau rempah tambahannya. Ini sudah matang, tinggal diaduk rata, kemudian dicetak menggunakan cetakan bunga mawar favorit. Nah ini sudah panas-panas, langsung dicetak dalam bentuk cetakan favorit, yaitu bunga mawar. Sering sekali saya pakai untuk mencetak nasi, hidangan disantap rame-rame alias data Sarah. Bisa juga untuk data sari, yaitu hidangan disantap sendiri. Biasanya berbentuk nasi kotak untuk dibagikan. Ya, kita cetak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, langsung jadi. Nah, gitu. Oke, terima kasih videonya. Ini sudah ditata lumayan rapi. Temannya ada timun, kemudian ada tempe goreng dan ada yang mendoan juga. Kemudian ada sambal blender. Cuma cabai merah, terasi sama tomat, garam, blender, siram minyak panas. Iya, tinggal nunggu satu lagi, telur dadar. Lagi diaduk telurnya sama tara 2.